warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Latifah Oktaviani akan menjelaskan materi terkait mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, bentuk, dampak bagi perekonomian Indonesia, baik itu dampak negatif maupun dampak positif, dan juga contoh kerjasama ekonomi internasional antar negara. Kerjasama ekonomi internasional. Pengertian: kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tujuan kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada 5 tujuan. 1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. 2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. 3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. 4. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. 5. Menambah devisa negara. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 2, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan 2 negara. Contoh, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Sedangkan kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama ekonomi multilateral sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contoh ASEAN, MEE, dan lain-lain. Sedangkan kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, contoh IMF, ILO, OPEC, FAO, WTO, UNDP, UNINDO, WHO, dan lain-lain. Dampak dari kerjasama ekonomi internasional yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu ada 5. 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Meningkatkan investasi. 4. Memperkuat posisi keuangan. 5. Menambah devisa negara. Dampak negatifnya sendiri yaitu ada 4. 1. Ketergantungan dengan negara lain. 2. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. 3. Masuknya tenaga asing ke Indonesia. 4. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia bisa melirik Polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di Eropa. Sehingga kedekatan antara Indonesia dan Polandia tidak hanya bendera berwarna sama, namun dengan urutan terbalik, namun sebuah mutual benefit atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak dalam segala hal, termasuk ekonomi. Negara dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa ini menorehkan indikator positif di bidang perekonomian. Dengan pencapaian produk domestik positif selama 5 tahun terakhir, negeri berpendapatan per kapita $12.000 Amerika ini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi baru di Uni Eropa. Dukungan infrastruktur, tenaga kerja terlatih, serta pembiayaan dari Uni Eropa seharusnya jadi magnet bagi pengusaha Indonesia untuk mengkapitalisasi tanah air sebagai tujuan investasi dan ekspor. Neraca perdagangan Indonesia dan Polandia yang surplus menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup baik membidik pasar Polandia. Namun bukan berarti peluang bisnis Indonesia di Polandia tidak bisa terus berkembang. Demikian halnya Polandia. Namun pertanyaannya, apa saja yang menjadi hambatan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Polandia? Jarak dan orientasi dagang Polandia yang masih eurosentris
dipandang sebagai faktor pengerem laju perdagangan dengan Indonesia. Ditambah lagi, belum adanya perjanjian dagang Indonesia dan Polandia membuat neraca perdagangan baru mencapai angka 509 juta dolar Amerika pada 2015. Peluang perdagangan harus diciptakan, mengingat diferensiasi pasar dibutuhkan Indonesia di tengah ketatnya standar pasar Uni Eropa. Kan ada prioritas. Nah, itu tugas dari Dubes. Dubes harus menyampaikan kepada pemerintah, ini loh kehebatan negara ini, inilah tujuan perdagangan Indonesia, produk-produk dagang Indonesia yang datang kemari. Nah, yang masalah adalah seperti furniture, ya itu susah masuk sini karena memang hutan dan kayu di sini tuh luar biasa besarnya. Ya. Artinya sulit bersaing begitu dengan produk lokal atau sulit bersaing, oleh karena furniture dan bahan bakunya di sini tuh luar biasa banyaknya. Kalau kita melihat umpamanya tapi mereka sudah mau ke Indonesia untuk membangun industri perkapalan Indonesia. Mereka sudah setuju untuk membangun industri alutsista di Indonesia. Ya. Oh, sudah setuju, Pak? Sudah setuju. Sekarang tinggal eksekusinya. Ya. Mereka sudah mulai ada website media sosial Polandia yang mulai mengembangkan media sosial di Indonesia, yang mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi basis teknologi, ya, dengan adanya masuk ke ASEAN, masuk ke Asia, masuk ke Bangladesh, Pakistan, India, itu melalui Indonesia. Sektor pertanian, agribisnis, dan energi listrik berpotensi dikembangkan oleh kedua negara. Bahkan Indonesia dan Polandia sama-sama mempunyai riwayat sebagai negara agraris dan agrobisnis. Namun, ada yang bisa dicontoh Indonesia dari Polandia. Selain kesamaan warna bendera, satu hal yang juga sama antara Indonesia dan Polandia adalah menempatkan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, Polandia berhasil menempatkan diri sebagai lumbung pangan Eropa, sementara Indonesia hingga saat ini masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sekian materi kerjasama ekonomi internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.